Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Xmob se-Indonesia. Cielah. Gue Kiki Albahri, anak Betawi. Guys, hari ini gue mau ke bengkel resminya Mitsubishi, PT Dwindo yang di Bintaro ya, karena memang gue beli mobil XP gue ini di situ. Dan rencananya gue hari ini mau ganti shock breaker belakang. Yang seperti kalian udah ketahui, XP itu bermasalahnya di shock breaker belakang ya, nggak banyak yang bocor. Nah ini kejadian nih di mobil gue. Tapi sebenarnya gue udah pernah ganti guys. Gue udah pernah ganti shock breaker belakang itu. Setelah diganti beberapa bulan kemudian ternyata bocor lagi gitu. Waktu itu sebelum persis berapa hari setelah pemerintah mengumumkan tentang PSBB karena adanya COVID, gue komplain lagi ke pihak bengkel resmi Dwindo yang di sana, yang di Bintaro ini, dan gue mengatakan bahwa shock breaker yang kemarin dipasang yang diganti itu bocor lagi. Ini gimana solusinya? Nah mereka waktu itu mengatakan menganjurkan supaya gue datang ke sana. Cuma berhubung gue di daerah Cipinang, tempat tinggal gue sementara di daerah Cipinang, Jakarta Timur, dan yang mana untuk jarak ke Bintaro itu lumayan jauh ya, dan waktu itu dalam kondisi PSBB, jadi waktu itu gue nggak bisa ke sana gitu. Baru sempat sekarang nih, kemarin gue udah telepon, terus mereka mengatakan kepala mekanik bengkel resmi di sana itu mengatakan suruh datang hari ini. Hari ini gue persiapkan sediain waktu untuk datang ke sana gitu. Kebetulan nanti setelah dari sini gue mau berangkat ke Tegal, nengokin anak gue yang di pesantren Darul Hijrah pimpinan Habib Thohir. So ikutin terus guys, gimana proses dan bagaimana proses negosiasinya dengan pihak beres. Soalnya kalau kata mereka sebenarnya gue itu udah nggak boleh lagi ngeklaim shock breaker yang udah pernah diklaim gitu, karena katanya cukup sekali aja gitu. Tapi gue penasaran, ya nggak, kalau memang bisa ya alhamdulillah, kalau nggak ya sudah. Gitu guys. Terus juga ada sedikit cerita nih, kemarin gue ganti kapas rem, dan ntar gue ceritain ya, karena gue sekarang lagi mau fokus ke Google Map dulu karena gue lupa lokasinya. Oke guys, ikutin terus. Gue udah sampai di showroom dan bengkel resminya Mitsubishi Dwindo Bintaro. Ikutin terus progresnya. Oke, makasih Pak. Ikutin terus ya. Alhamdulillah guys, tadi gue udah ketemu sama kepala mekaniknya, Pak Andi. Dan prosedur pertama gue diminta STNK gue. Dia untuk cek data, masukin data gitu. Kita ikutin aja guys ya. Gimana Om? Hah? Dia minta kunci. Kena tilang. Ditahan. Tuh. Pandi, Pandi udah berapa lama di sini Pandi? Masuk di sini tahun 2002. 2002. 2002, sekarang 2020. Hitung sendiri. Gue males ngitungin. Nih yang ini. Jadi tadi infonya gimana Pandi? Masih bisa, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh guys, selama kita mau berusaha, maka pastinya dan tetap dengan doa juga ya, pasti akan Allah mudahin tuh. Tapi memang tergantung rezeki ya. Rezeki satu. Iya Kak. Yang kedua,
hubungan baik kita dengan pihak beres gitu yang harus kita jaga, silaturahmi, ya nggak guys? Ikutin terus guys. Tempat servis sini guys, terus ruang tunggunya di atas. Mereka lengkap. Akhirnya shock breakernya diganti. Uhuy. Sebelumnya gue udah pernah nanya guys ke sales marketing yang waktu itu bukan deket ya, hati-hati jangan salah persepsi. Ya sebelumnya gue pernah nanya sama sales marketing yang jual expander ini ke gue, bahwa untuk garansi shock breaker itu info dari dia itu sama seperti garansi mesin gitu. Sempat dari pihak mekanik ataupun dari pihak bengkel mengatakan enggak, cuma sekali, tapi gue coba ini lagi, koordinasi lagi ke mereka dan komunikasi dengan baik ya. Akhirnya alhamdulillah Allah ridho, Allah kasih kemudahan gitu guys ceritanya. Jadi dalam ada barang-barang itu rencananya buat anak gue tuh, makanan kopi sama anak-anak santri. Shock breakernya yang baru dari Mitsubishi. Mungkin sahabat Exmoc ada yang penasaran ada apa dengan towing gue nih. Ini jadi ceritanya waktu itu di daerah di jalan tol di Cibubur ya, mau masuk maksudnya di area pintu tol Cibubur, bukan di area pintu tol tetapi di sekitar wilayah di tol Cibubur lah maksudnya. Gue ngambil jalur sebelah kiri di jalur lambat ya. Nah lagi enak jalan, lagi padat merayap, memang tiba-tiba ceduh kencang bener, dihajar sama truk ini nih, truk kayak gini nih, pol diesel, jebret. Buang waktu itu langsung shock, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, langsung sholawat. Terus gue waktu itu berpikir, ya Allah, ngelesek deh ini bodi belakang gue nih ya. Tapi gue nggak dengar kaca pecah gitu. Terus gue langsung ke belakang, gue lihat, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Pas gue lihat, ini gue yang kena. Asli gue beruntung banget, Allah masih lindungin gue dengan Allah taruh nih towing nih. Beruntung banget. Kalau nggak ada ini, mungkin ini udah sama ini udah melesok waktu itu dalam, dan pastinya kaca pasti pecah gitu. Mungkin ini waktu itu gue pertama kali beli, mungkin ada yang nanya, gue pertama kali beli ini itu sekitar 1.200.000 nih, yang ini nih ya, 1.200.000 di Senen. Gue belinya di Atrium Senen. Memang ada juga yang 800, ada yang 800. Hah? Fuel pump loh. Fuel pump belum. Emang bisa sekarang? Katanya harus schedule. Hah?
Buru-buru sih, emang lama gantinya? Nah iya, kan mau ke pesantren tuh, itu makanan buat santri tuh. Oke. Memang ada guys, yang towing yang harga 800 tuh ada. Yang kalau nggak salah ininya catnya tuh nggak mengkilap ya, atau hanya sekedar ngecat ke besi aja gitu, kayak kulit jeruk gitu. Tapi ya nggak tahu kualitasnya kayak gimana. Tapi ya inilah, yang gue tahu sih harga menentukan. Jadi harga itu menentukan, jadi nggak sekedar mahal, tetapi memang juga terbukti ya. Jadi jangan kita beli yang murah, tapi ternyata akhirnya mengecewakan gitu guys. Ini buktinya nih, bumper dari kol diesel nempel di towing gue nih. Nggak diituin om, nggak pakai hidrolik. Bocor. Udah pernah diganti nih Pak? Ya. Hah? Udah pernah diganti? Udah pernah. Alhamdulillah udah nginsap. Nih guys, shockbreaker yang sebelumnya yang udah pernah diganti, kemudian bocor lagi. Jadi diganti ini aja, ininya mah enggak. Nih kalau pengen lihat kayaknya udah bocor ya. Yang pengen tahu ada apa aja sih di kolong mobilnya expander nih, dia nih ada knalpot ada shock breaker ini, brekeongnya,
Nah, terus posisi tangki di sini nih, posisi tangki tuh di bensin ya. Terus nih pipa bensin. Tuh. Kalau yang expander cross itu udah ada iniannya ya? Covernya? Nggak ada juga. Oh, jadi yang cover itu custom ya berarti? Iya. Balik lagi ke Eclipse Cross ada. Oh, Eclipse. Iya. Iya benar, Eclipse Cross. Kirain expander cross udah ada ininya, belum ya? Ini cuman plat besi doang yang sini ya? Enggak. Sama gini betulnya Mas, bawah. Yang bedain kan ini. Ini lebih gede ringnya. Oke. Ring berapa? 17 atau berapa ya? Ring 17. 17. Balik lagi ke mobil gua. Evidence. Yaelah evidence, barang bukti, keles. Alhamdulillah guys, sahabat Xmoc semua. Akhirnya proses penggantian shock breaker yang untuk kedua kalinya sudah selesai dan di ACC sama manajemen window. Tetapi memang banyak sebagian sahabat Xmoc yang mungkin udah pernah ngalamin, ada yang pernah 2 kali ganti ya. Dan itu biasa, tapi bukan masalah 2 kalinya guys, tapi perjuangan untuk meminta klaimnya itu nggak mengalami kerugian maksudnya. Karena kan mereka harus ngeluarin spare part yang mereka udah beli terus dikeluarkan secara cuma-cuma. Gitu guys, itu wajar lah dalam bisnis dagang ya enggak. Guys, sekarang gue mau balik ke rumah, mau jemput anak-anak bini gue. Kita langsung berangkat ke Tegal siang hari ini karena malam itu kita udah harus ada di sana di alun-alun Tegal jam 7:30 habis Isya karena ada tablik akbar. Insya Allah akan dihadirin sama Abuya atau pimpinan dari pesantren Darul Hijrah yang di Tegal, pesantrennya si Aang, Abuya Al-Habib Thohir Al-Kaf. Terus juga bakal dihadirin insya Allah sama Habib Syekh Asegaf
Solo gitu guys. Oh iya, tadi gue sempat bilang ada cerita kemarin gue ke bengkel Windo yang di Raden Inten. Jadi ceritanya gue ganti oli sekalian mau ganti kampas rem depan, ceritanya gitu guys. Nah, waktu kilometer 40.000 gue ganti oli, ya kan, servis rutin biasa, servis berkala. Waktu itu apa, pihak bengkel mengatakan bahwa di kilometer 40.000 katanya ada pekerjaan pemeriksaan kampas rem depan dan belakang, ya kan. Dan mereka waktu itu mengatakan bahwa kampas rem depan itu sudah harus diganti, sudah layak, sudah waktunya, maksudnya sudah waktunya untuk diganti kampas rem depan. Nah, terus mereka kembalikan lagi ke kita sebagai pemiliknya, mau diganti atau enggak nih, ya kan. Nah, terus gue waktu itu minta saran sama mereka, karena memang waktu itu gue lagi kondisi belum ada duit. Maklum guys, namanya driver taksi online. Jadi untuk ganti kampas rem itu kan dikenain cas ya, dikenain biaya hampir 500.000 lah, 500 kan, untuk kampas rem depan doang gitu. So waktu itu gue nanya sama mekaniknya, kira-kira kalau seumpamanya kita pakai sampai dengan kilometer 10.000 selanjutnya, yaitu di kilometer 50.000, masih bisa nggak, ya kan? Oh, masih. Ternyata kata mekaniknya bilang masih bisa digunakan sampai dengan kilometer 50.000 gitu. Tapi itu maksimal, karena khawatir nanti kalau kampasnya habis maka akan mengenai piringannya. Akhirnya itu dari pihak bengkel batasannya cuma ngasih tahu itu doang tuh, ya, ngasih tahu kampas rem doang, mau diganti apa enggak itu. Nah, kemarin begitu gue kesana kan udah kilometer 50 ya, dan ada lebih 500 kilo. Terus gue ganti karena memang kebetulan baru dapat duitnya. Susah coy, lagi di kondisi COVID gini, narik online tuh parah habis gitu. Terus gue gantilah, ya kan. Cuman dari pihak bengkel langsung bilang begini, kita kenakan cas pak ya, jasa pemasangannya. Jasa pemasangan, gue langsung bingung tuh. Bukannya langsung itu sekaligus sama harganya, mas? Dia bilang enggak pak, itu beda lagi. Kalau kampas rem ya segitu, sekitar 500 atau 480 lah tepatnya, ya kan. Nah, oke, terus jasa pemasangan berapa biayanya? Dia bilang untuk jasa pemasangan sendiri, pemasangan kampas rem itu harganya 350.000. Langsung nggak usah pasang, langsung gitu, nggak usah pasang. Terus setelah itu gue ngomong, mas, waktu lagi kilometer 40.000 kenapa nggak disampein gitu, bahwa saya ini kan kilometer 50 ya, yang setahu saya jasa pemasangan itu biaya apapun di maintenance itu nggak ada biaya gitu. Terus kenapa sekarang dikenain biaya, ya kan? Terus dia bilang begini, enggak, soalnya kalau di kilometer 50.000 itu nggak ada jadwal pemeriksaan kampas rem, kata dia gitu. Yang ada itu di kilometer 40.000. Nah, sekarang waktu lagi kilometer 40.000 itu kenapa nggak ada info bahwa untuk ganti pemasangan biaya pemasangan ganti kampas rem itu di kilometer 40.000 free. Nah, kalau lewat dari itu maka kena cas. Kenapa nggak ngomong, ya kan? Gitu. Kenapa sekarang dikenain gitu? Padahal yang gue ingat, setahu gue
Expander itu ada promosi ya selama 5 tahun atau maksimal kilometer 50.000 bebas biaya maintenance. Itu yang gue tahu. Nah ini di sini gue dikenain biaya untuk jasa pemasangan itu guys. Gue nggak terima ya kan. Nah nggak bisa nih mas, gue bilang kayak gini berarti namanya apa ya, pembohongan publik. Terus dia langsung nanya lah ke manajemen ya kan. Menurut manajemen katanya tetap memang harus bayar jasa pemasangannya itu sebesar 350.000 ya kan. Gak usah pasang mas, gue bilang gitu, biarin. Apaan kalau kayak gini caranya, ini customer dibohongin ya kan. Nggak, dari pihak bengkel itu nggak memberikan informasi secara jelas dan detail dan jujur gitu. Jadi kenapa waktu lagi kilometer 40.000 nggak ngomong bahwa kalau mas komplain ke pihak bengkel itu seperti itu. Kenapa waktu lagi kilometer 40.000 pihak bengkel nggak ngomong, maksudnya seperti ini loh, masnya kalau seumpamanya masnya mau ganti di kilometer 50.000 itu nanti untuk biaya jasa pemasangan kampas remnya itu dikenakan biaya mas gitu. Jadi kalau semuanya masnya ganti di kilometer yang sekarang nih yang 40.000, masnya bebas, nggak dikenakan biaya untuk jasa pemasangan gitu. Itu kan lebih fair ya kan. Itulah yang gue nggak terima gitu loh. Harusnya waktu itu dia bilang seperti itu gitu. Jadi ini sekedar saran, kalau boleh gue kasih saran buat sahabat Exmoc semua. Kalau seumpamanya sahabat Exmoc ganti begitu lagi di kilometer 40 atau di kilometer 40.000 untuk ganti oli ya, perawatan servis berkala, ditawarin untuk ganti kampas rem, tanya kalau memang teman-teman nggak kepengen ganti saat itu, ya tanya dulu ke mereka gitu. Kira-kira nanti di kilometer 50.000 kena biaya pemasangan nggak gitu. Kalau semuanya kena ya kan, mendingan lo ganti di kilometer 40 gitu. Ataupun kalau seumpamanya lo punya dalil yang seperti tadi gue bilang bahwa promosi Expander itu salah satunya adalah bebas biaya jasa maintenance sampai dengan kilometer 50.000 atau 5 tahun pertama, yang mana yang lebih dahulu itu lo bisa pegang kuat dalil itu, lo bisa komplain ke mereka seperti itu guys. So itu dulu teman-teman, itu dulu informasi dari anak Betawi yang bisa diberikan kepada sahabat Exmoc semua supaya bisa menjadi bahan pertimbangan supaya bisa menjadi informasi yang berguna buat teman-teman sahabat Exmoc Indonesia. Maafin kalau ada salah kalimat perkataan dari gue, dan juga maafin juga kualitas gambar, terus angle pengambilan gambar sama bahasan liputan yang nggak perlu ya, yang lebay. Maafin ya. Ya namanya gue sebagai YouTuber pemula, jadi ya lagi nambah-nambah jam tayang guys. Lagi nambah-nambah jam tayang di YouTube, di channel gue supaya bisa dimonetize sama YouTube. Gitu guys. Jangan lupa om, semua sahabat Exmoc semua subscribe channel saya Albahri 07 anak Betawi. Di situ ada video-video yang lain, konten-konten yang lain yang mungkin bisa berguna informasinya. Oke guys, maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.